quote and quote, alat kekuasaan untuk menghabisi lawan politik. Tuduhan kepada klien kami, katakanlah 200 miliar. Tapi yang diblokir disita sampai 10 triliun. 10 triliun. Dan ini yang paling sadis. Lantas pada saat itu saya tanyakan, dasarnya apa? Padahal perhitungannya di dalam panggilan kepada klien saya, dugaannya clear jumlahnya. Tetapi yang dilakukan penyitaan, pemblokiran, itu sudah ribuan kali daripada apa yang dituduhkan. Lantas dalam proses menutupi daripada yang sudah terjadi tersebut, lahirlah sekarang kita tahu kerugian negara dengan lingkungan. Perekonomian. Mohon maaf karena ini untuk kepentingan bangsa dan negara dan kepastian hukum, saya harus buka ini. Inilah saatnya kita memperbaiki yang sudah sangat pengetahuan umum, tetapi kita penegak hukum tidak bisa berbuat apa-apa karena segala mohon maaf kekuasaan di atas hukum. Jadi kalau kita mau serius, kita harus bisa membuat satu undang-undang yang pasti supaya tidak terjadi abuse of power. Kasus saya kira bukan 1-2. Saya mengirim surat keberatan. Mohon maaf yang belum saya kirim, kalau ada alamatnya Maha Pencipta, saya akan kirim akibat abuse of power itu. Sekarang klien saya, mungkin semua publik tahu, dia menderita yang tidak pantas yang dituduhkan kepada dia, karena ternyata putusan Mahkamah Agung juga tidak menghitung kerugian lingkungan, tetapi sudah disita asetnya dan menghancurkan usahanya yang sudah dia bangun 55 tahun. Nah ini nanti mohon izin ketua, ini yang kami maksud tadi harus alert kita untuk membuat undang-undang perampasan ataupun aset recovery ini. Ya, jangan nanti ini saya khawatir, segala mohon maaf sebelum saya lanjutkan ketua tadi diminta kami dengan pengalaman. Jangan ini nanti menjadi alat baru, quote and quote, alat kekuasaan untuk menghabisi lawan politik. Sebetulnya ini relungan hati kita sama ini sebetulnya. Satu, yang kedua, Pak Ketua, saya belum dapat referensi sampai saat ini. Jangan kita menjadi alat dari negara-negara maju membuat ratifikasi, tetapi itu alat penekan kepada kita. Mungkin perlu dikaji lebih lanjut. Negara mana yang sudah berhasil meratifikasi perampasan aset ini? Kita baru belajar dari mereka. Tapi sepengetahuan saya, belum ada yang berhasil setelah ini diberlakukan. Malahan ini menjadi, apa bahasa yang paling tepat? Menjadi alat menghabisi lawan. Makanya kami juga harus tegas menyatakan di dalam rancangan RUU ini sangat bias. Saya nggak tahu sudah dihilangkan. Termasuk in person juga masuk di sini. Seharusnya bukan. Yang masuk di sini adalah mengenai kerugian negara. Masyarakat juga sebetulnya menunggu itu, tapi nggak tahu kenapa ini
Mudah-mudahan nanti Komisi 3 bisa memfokuskan in person itu harus kita singkirkan. Nanti kami buat juga catatan-catatan di sini. Kemudian, ruang lingkup aset yang dapat disita. Tadi rekan Magdir juga sampaikan, pasal 6 ayat 1. Ya, aset yang bernilai paling sedikit 100 juta rupiah, aset terkait dengan tindak pidana diancam penjara 4 tahun lebih. Wah, ini gawat nih. Ya, aset yang terkait dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara 4 tahun atau lebih. 4 tahun kan penggelapan masuk nih. Ya. Nah, oleh karenanya kami reformulasikan yaitu sehingga pasal 6 selengkapnya berbunyi seperti ini. Perampasan aset berdasarkan undang-undang ini dapat dilakukan terhadap aset berasal dari yang digunakan untuk diperuntukkan bagi atau berkaitan dengan tindak pidana korupsi, tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkotika, tindak pidana penyeludupan, tindak pidana lingkungan hidup sepanjang itu ada kaitannya kepada negara. Jadi ada klasifikasi supaya tidak, ya bahasa kami tim, wah ini jangan-jangan bahasa yang paling tepat kalau ancaman 4 tahun penggelapan kemudian disita, apakah ini tidak bisa diketahuikan negara ini akan merampok haknya rakyat. Karena apa? Tidak ada kaitannya kepada negara. Ya, dan ini lebih gawat lagi, bisa orang melaporkan, kemudian aparat melakukan tindakan perampasan menyita dari seluruh aset-aset yang lain. Ini catatan kami. Kemudian, termasuk juga tindak pidana kehutanan, tindak pidana kepabianan, tindak pidana cukai, tindak pidana perpajakan, tindak pidana senjata api dan bahan peledak tertentu, tindak pidana perdagangan orang. Jadi kita buat klasifikasinya. Ya. Kemudian, ruang lingkup pelaksanaan perampasan aset. Di pasal 7, perampasan aset sebagai maksud pasal 5 dilakukan dalam tersangka terdakwanya meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen atau tidak diketahui keberadaannya, atau terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Ini juga saya nggak tahu salah masuk atau tidak ini, butir B. Kami membuat reformulasi, perampasan aset sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dilakukan dalam hal tersangka atau terdakwanya meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen atau tidak diketahui keberadaannya. Sementara ayat 7 huruf B itu dihapus karena tidak logis. Ya, bagaimana mungkin dan tidak rasional adanya telah diputus lepas dari segala tuntutan hukum tetapi aset tetap dirampas. Ini tidak logis ini. Saya tahu ini wordingnya salah atau apa, tetapi filosofinya kami belum paham. Tetapi ini tidak rasional. Kemudian aset yang tidak dapat disita. Ya, yang tidak dapat disita itu pasal 15, ya. Pasal 15, kami membuat reformulasinya seperti ini. Jika dari hasil penelusuran diduga ada aset merupakan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 huruf A, penyidik telah mendapat izin dari pengadilan negeri setempat berwenang melakukan penyitaan. Ini juga